Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, aku akan mengatakan hal yang sama. Ini adalah kesempatan yang langka. Dengan demikian, itu harus diberikan kepada dia yang lebih mampu. Ucap Presiden The Red Butterfly Society menolak dengan tegas. Setelah mendengar kata-kata itu, Liu Chengkun hampir menangis. Dia benar-benar tidak pernah berharap, kalau muridnya akan mendukungnya seperti ini pada saat yang sangat penting. Padahal baru kemarin muridnya telah menolaknya. Namun hari ini, demi membiarkan tuannya meninggalkan panggung tanpa dihina, dia benar-benar berdiri di sampingnya. Dan bahkan, dia bahkan mengabaikan status Zhao Ruofan. Ini benar-benar menggerakkan hati Liu Chengkun. Pada saat itu, Liu Chengkun merasa bahwa keputusannya untuk menyerahkan posisi Presiden Society Kupu-Kupu Merah kepada muridnya, itu adalah langkah yang benar. Faktanya, bukan hanya Liu Chengkun yang dipindahkan, Chu Feng juga merasakan tingkat penghormatan yang sama sekali baru bagi Presiden Society Kupu-Kupu Merah. Kesannya pada wanita itu juga sangat berubah. Dari cara Chu Feng melihatnya, terlepas dari masalah tersembunyi apa yang mungkin dia miliki, yang menyebabkannya memberikan jalan kepada Zhao Ruofan tanpa henti, tapi dia setidaknya menghormati tuannya sendiri dan sangat peduli padanya. Jika dia benar-benar memilih antara Liu Chengkun dan Zhao Ruofan, Chu Feng merasa bahwa Presiden Society Kupu-Kupu Merah akhirnya akan memilih Liu Chengkun. Maafkan bawahan ini karena menyinggung kamu. Namun Lady Society Presiden, bagaimana kamu begitu yakin bahwa teknik formasi bawahan ini pasti akan kalah dengan teman kecil Chu Feng? Zhao Ruofan mengumpulkan keberaniannya untuk mengatakan kata-kata itu. Mungkinkah kamu ingin bersaing dengan Chu Feng dalam hal teknik formasi spiritual? Presiden Red Butterfly Society bertanya dengan cara yang sangat jengkel. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua ekspresi tetua manajemen berubah. Dan bahkan, beberapa di antara mereka bahkan mulai diam-diam mengirim transmisi suara, itu untuk mendesak Zhao Ruofan agar berhenti berdebat melawan Presiden Lady Society. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua dapat mengatakan bahwa Presiden Lady Society mereka sudah marah. Jika Zhao Ruofan terus seperti ini, dia pasti akan menderita konsekuensi yang buruk. Adapun Zhao Ruofan, dia pasti bingung dan takut. Namun demikian, dia masih mengepalkan giginya dan berkata, "Jika bawahan ini bisa dikalahkan, aku bersedia untuk mundur. Hanya saja, aku takut teman kecil Chu Feng tidak akan berani bersaing," ucap Zhao Ruofan. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Zhao Ruofan mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Bahkan tatapannya dipenuhi dengan provokasi. Pada saat yang sama, sisa kerumunan juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Hanya saja, tatapan mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Pada saat itu, bukan hanya Presiden Red Butterfly Society saja, bahkan para tetua yang tidak terbiasa dengan Chu Feng mulai berkeringat dingin. Bahkan jika Chu Feng adalah spiritualis dunia Asura, namun tetap saja bahwa dia hanya spiritualis dunia jubah kerajaan. Pada usianya, bahkan jika dia adalah seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, seberapa kuatkah dia? Namun demikian, Zhao Ruofan adalah seseorang yang telah terlatih dalam teknik formasi untuk waktu yang sangat lama. Kemampuannya adalah sesuatu yang semua orang di sini tahu dengan sangat baik. Kerumunan khawatir bahwa Chu Feng akan dikalahkan. Dan bahkan, mereka merasa bahwa Chu Feng pasti akan dikalahkan. Itu bukan karena mereka benar-benar prihatin dengan Chu Feng. Tapi sebaliknya, mereka tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berteman dengan Chu Feng. Setelah semua, mereka merasa bahwa Chu Feng adalah seseorang yang berpotensi menjadi keberadaan agung. Namun jika Chu Feng dikalahkan oleh Zhao Ruofan hari ini, itu akan setara dengan Red Butterfly Society mereka yang telah menyinggung Chu Feng. Maka dari itu, tidak ada dari mereka yang menginginkan hal itu. Hehehe. Melihat bahwa Chu Feng tidak menanggapi, Zhao Ruofan mengungkapkan ekspresi puas dalam tatapan mengejeknya.
Dari cara dia melihatnya, meskipun permainan catur yang dia mainkan ini sangat berbahaya, tapi itu adalah jalan menuju kemenangan yang stabil. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak merasa bahwa Chu Feng memiliki keberanian untuk bersaing dalam teknik formasi spiritual untuk melawannya. Dia merasa bahwa, Chu Feng pasti menemukan alasan untuk menolak kompetisi. Namun terlepas dari alasan apa yang mungkin digunakan Chu Feng, jika dia menolak untuk bersaing, itu berarti dia takut. Jika demikian, Zhao Ruofan akan dapat memperoleh kualifikasi untuk pergi ke Mount Cloud Grand. Tepat pada saat itu, Chu Feng berkata, "Wakil Presiden Zhao, sementara aku, Chu Feng, mungkin kekurangan segalanya, tapi keberanian adalah satu hal yang aku tidak pernah kekurangan," ucap Chu Feng. Tidak hanya dia mengatakan itu, dia juga memiliki ekspresi percaya diri pada mukanya. "Apakah ini berarti kamu menyiratkan bahwa kamu berencana untuk bersaing dengan aku dalam teknik roh dunia?" Zhao Ruofan bertanya dengan kaget. Dia tidak berharap bahwa Chu Feng akan berani menerima tantangannya. "Aku siap untuk menerima tantanganmu kapan saja," kata Chu Feng dengan tenang. Mendengar kata-kata itu, semua orang tercengang. Ekspresi tenang Chu Feng ini telah menunjukkan kepada mereka, bahwa dia pastilah seseorang yang pernah mengalami situasi besar. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh mereka sebelumnya. Ini terutama berlaku untuk Zhao Ruofan. Pada saat itu, matanya dipenuhi dengan keheranan. Dia telah mendengar kepercayaan mutlak dari kata-kata Chu Feng, dan itu seolah-olah Chu Feng benar-benar yakin bahwa dia bisa mengalahkannya dalam pertandingan. Takut. Meskipun Zhao Ruofan tidak mau mengakuinya, tapi pada saat itu dia merasa takut. Dia takut dia akan dikalahkan oleh bocah yang bernama Chu Feng ini. Namun saat panah sudah diletakkan di haluan, dia tidak lagi punya cara untuk melarikan diri dari pertandingan. Setelah pertimbangan yang cermat, dia pun berkata, "Karena kamu bersedia untuk menerima tantangan aku kapan saja, maka besok kita akan bersaing di sini." "Tentu saja," balas Chu Feng sambil mengangguk. "Jika tidak ada yang lain, Presiden Lady Society, bawahan ini akan pergi." Zhao Ruofan dengan hormat memberi hormat kepada Presiden Red Butterfly Society. Dia pun berbalik, dan pergi tanpa menunggu jawabannya. Sebagaimana yang terjadi hari ini, dia sudah sepenuhnya melawan keinginan Presiden Red Butterfly Society. Dengan demikian, dia tidak lagi khawatir tentang apa yang dia pikirkan. "Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar tidak pernah menyangka, kalau kamu adalah spiritualis dunia Asura. Kamu benar-benar jenius yang tersembunyi dengan baik." Semua tetua Red Butterfly Society mulai bersikap ramah terhadap Chu Feng. Meskipun mereka telah bertindak menghinanya pada saat sebelumnya, tapi Chu Feng memutuskan untuk memberi Liu Chengkun wajah dan bertemu mereka dengan senyumnya. Di tengah malam, istana Zhao Ruofan terang benderang. "Kakek, mengapa kamu tidak langsung merawat Chu Feng itu? Mengapa kamu harus memberinya kesempatan untuk beristirahat?" Zhao Xiao yang berdiri di samping Zhao Ruofan, dia bertanya dengan sangat bingung. "Aku sudah berselisih dengan gadis Liu Xiaoli itu. Kemungkinan besar, dia akan mempersulit aku di masa depan. Kami tidak akan dapat terus tinggal di Red Butterfly Society ini lagi. Alasan mengapa aku melakukan semua ini adalah, itu agar aku dapat memiliki kesempatan untuk memasuki Mount Cloud Grand. Jadi, aku tidak bisa kehilangan kesempatan ini begitu saja. Aku harus mendapatkan kepastian kemenangan mutlak. Aku harus mengalahkan Chu Feng itu," kata Zhao Ruofan. "Tapi, apakah kamu akan benar-benar percaya diri besok?" Zhao Xiao bingung. Tap tap tap. Tepat pada saat itu, ayah Zhao Xiao berjalan masuk dengan tergesa-gesa. Setelah melihat kedatangan putranya, Zhao Ruofan melambaikan lengan bajunya, dan membuat formasi spiritual kedap suara di sekitar istananya. Kemudian, dia bertanya, "Xuan Er, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas?" Tanya si ayah. "Ayah, tolong yakinlah. Putramu telah menyelesaikannya," ayah Zhao Xiao berkata dengan sangat bangga. "Dalam hal ini, apakah Chu Feng sudah mengambilnya?" Zhao Ruofan terus bertanya. "Aku melihatnya, dia mengambilnya secara pribadi.
Ini tidak ada kesalahan, kata ayah Zhao Xiao. Baiklah, ucap Zhao Ruofan sambil mengungkapkan ekspresi yang sangat senang. Kemudian, dia mendengus ringan dan berkata, benda itu tidak berwarna dan tidak berbau. Bahkan jika itu untuk memasuki tubuhnya, dia masih tidak dapat mendeteksi itu. Itu hanya akan aktif ketika dia mulai menyiapkan formasi spiritualnya. Ketika diaktifkan, Chu Feng hanya akan dapat menggunakan 1/10 dari kekuatan spiritualnya. Chu Feng, oh Chu Feng, kamu masih kurang berpengalaman untuk bersaing dengan aku. Hahaha. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zhao Ruofan tertawa terbahak-bahak. Kakek benar-benar luar biasa, ucal Zhao Xiao. Pada saat itu, Zhao Xiao telah berhasil memahami apa yang terjadi. Tidak heran bahwa kakeknya tidak bersaing dengan Chu Feng di tempat. Karena ternyata, dia telah memerintahkan sang ayah untuk meracuni Chu Feng. Jika seperti ini, kakeknya akan memiliki kepastian kemenangan mutlak dalam pertandingan besok. Karena bagaimanapun, Zhao Xiao merasa bahwa Chu Feng tidak akan cocok dengan kakeknya. Bahkan jika dia mampu melepaskan semua kekuatan formasi spiritualnya, maka yang keluar hanya 10% saja. Pada waktu bersamaan, di istana Liu Chengkun, Chu Feng sedang minum, dan mengobrol dengan Liu Chengkun. Awalnya, ada banyak pengunjung di tempat itu. Mereka semua adalah tetua manajemen Red Butterfly Society. Namun pada saat itu, hanya Chu Feng dan Liu Chengkun yang tetap di sana. Meskipun semua orang telah pergi, tapi Liu Chengkun masih memiliki senyum di wajahnya. Itu dapat dilihat bahwa suasana hatinya sangat baik. Selanjutnya, kulitnya juga terlihat cerah. Itu dapat dilihat bahwa dia telah minum banyak amer hari ini. Senior Liu, apakah gadis pelayan yang menuangkan amer untuk aku sebelumnya, dia adalah bagian dari istanamu? Tanya Chu Feng. Betul, semua orang di istanaku adalah orang-orang yang aku pilih dengan cermat, dan mereka adalah pembantuku yang dapat dipercaya. Karena bagaimanapun, aku merasa yakin untuk menggunakan bangsaku sendiri, jawab Liu Chengkun yang sangat bangga akan hal ini. Lebih jauh lagi, dia bahkan mulai membuat lelucon. Teman kecil Chu Feng, mengapa kamu bertanya tentang hal itu? Kamu tidak mungkin menyukai gadis itu kan? Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Meskipun dia mungkin terlihat muda, tapi dia berusia lebih dari 1000 tahun. Bagi aku melihatnya, bahwa kesenjangan antara usia kamu tidak cukup tepat. Namun jika kamu tidak keberatan, aku dapat menunangkannya dengan kamu sebagai selir kamu, ucap Liu Chengkun. Senior Liu benar-benar tahu bagaimana bercanda. Meskipun benar bahwa aku memiliki minat padanya, tapi ini tidak dalam aspek itu. Balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Lalu teman kecil Chu Feng, aspek apa yang kamu bicarakan? Liu Chengkun bertanya dengan senyum berseri-seri. Mungkin itu karena dia minum terlalu banyak, tetapi dia mengungkapkan senyum pria tua nakal di wajahnya yang sudah tua. Sebelumnya, dia telah meracuni anggurku, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Apa? Seru Liu Chengkun. Mendengar kata-kata itu, Liu Chengkun segera berdiri. Setelah dia berdiri di sana, tertegun seperti patung. Terdiam. Kata-kata Chu Feng barusan telah memukul Liu Chengkun seperti sambaran petir. Itu menyentak Liu Chengkun hingga benar-benar terjaga. Teman kecil Chu Feng, katakan apa yang baru saja kamu katakan lagi. Liu Chengkun bertanya. Aku telah diracuni oleh gadis pelayan kamu, kata Chu Feng dengan tenang. Diracunani? Racun macam apa? Liu Chengkun bertanya dengan cemas. Dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng tidak bercanda. Namun demikian, sesuatu seperti keracunan bukanlah masalah kecil. Karena itulah, bagaimana mungkin dia tidak gugup? Racun yang akan membatasi kekuatan formasi spiritual seseorang. Racun itu telah memasuki tubuhku, dan telah menyatu dengan jiwaku. Bahkan jika aku menghancurkan tubuh fisikku, aku masih tidak akan bisa melepaskan diri dari racun itu. Untungnya saja, racunnya belum aktif. Itu hanya akan aktif ketika aku mulai mengaktifkan kekuatan formasi spiritualku. Lebih jauh lagi, bahkan jika itu diaktifkan, itu juga tidak akan menyebabkan bahaya fatal bagi hidupku.
Yang akan dilakukannya hanyalah membatasi kekuatan formasi spiritualku. Dengan kata lain, ketika racun itu diaktifkan, aku hanya akan dapat menggunakan 1/10 dari kekuatan formasi spiritualku, kata Chu Feng. Sial, siapa yang akan meracuni kamu dengan racun semacam ini? Zhao Ruofan. Itu pasti Zhao Ruofan. Liu Chengkun berkata sambil menggertakkan giginya. Itu memang dia. Ada tamu tak diundang di pesta hari ini. Meskipun dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, tapi aku masih bisa mengenalinya. Dia adalah putra Zhao Ruofan, ayah Zhao Xiao, yaitu Zhao Xuan, kata Chu Feng. Jadi itu adalah ulah Zhao Xuan? Tanya Liu Chengkun. Betul sekali. Dia menyelinap masuk dan fokus pada aku sepanjang waktu. Hanya setelah aku minum racun, barulah dia pergi dengan nyaman, kata Chu Feng. Jadi itu Zhao Ruofan. Demi pertandingan besok, dia benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Aku pasti akan membuatnya membayar lerbutannya, ucap Liu Chengkun. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Liu Chengkun dipenuhi dengan kemarahan. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Senior Liu, tunggu dulu, ucap Chu Feng. Melihat bahwa Liu Chengkun berencana untuk pergi dan menyelesaikan ini dengan Zhao Ruofan, Chu Feng buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Ada satu hal yang masih harus kukatakan padamu, tambah Chu Feng. Chu Feng, ada apa? Tanya Liu Chengkun. Aku sudah memperhatikan ada racun dalam amer tersebut, itu sebelum aku bahkan meminumnya. Jadi, aku minum amer beracun itu dengan sengaja, kata Chu Feng. Disengaja, teman kecil Chu Feng, mengapa kamu mengambil racun dengan sengaja? Liu Chengkun memiliki ekspresi kaget. Dan dia juga tidak mengerti apa yang dipikirkan Chu Feng. Aku mengambil racun dengan tepat, sehingga aku bisa membuat Zhao Ruofan merasa bahwa dia telah menang. Adapun alasan mengapa aku berani mengambil racun tersebut, itu karena aku memiliki tubuh yang kebal terhadap racun. Paling tidak, racun itu tidak mampu menyebabkan aku terluka, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar memiliki tubuh yang kebal terhadap racun. Seru Liu Chengkun yang bahkan lebih terkejut ketika mengetahui tentang itu. Senior Liu, katakan padaku, apakah kamu ingin menghilangkan Zhao Ruofan itu? Tanya Chu Feng. Iya, aku telah melihat dia sangat menjijikkan sepanjang waktu. Tapi Xiaoli, dia, ucap Liu Chengkun yang ditempatkan dalam situasi yang sulit. Dia tampaknya memiliki masalah tersembunyi. Bahkan tanpa Liu Chengkun menjelaskan berbagai hal kepadanya, Chu Feng dapat menebak bahwa Xiaoli yang dia bicarakan, pasti adalah Presiden Society Kupu-Kupu Merah. Namun demikian, bukan itulah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah, kenyataan bahwa mereka saat ini memiliki kesempatan untuk menghilangkan Zhao Ruofan. Dengan demikian dan tanpa ragu sedikit pun, Chu Feng segera berkata, ini adalah kesempatan bagus untuk menghilangkan Zhao Ruofan. Paling tidak, kita bisa menghilangkannya dari otoritas dan status yang dipegangnya di Red Butterfly Society. Jadi Liu Senior, kamu hanya perlu menangkap gadis pelayan yang telah meracuni aku barusan. Namun sebelum itu, kamu jangan memperingatkan musuh untuk saat ini. Tidak apa-apa kalau kita minta dia menceritakan apa yang terjadi. Karena besok, kita akan sepenuhnya mengekspos perilaku jahat Zhao Ruofan, kata Chu Feng. Besok, kenapa kita tidak mengeksposnya sekarang juga? Jika kita dapat mengekspos perilaku jahat Zhao Ruofan sekarang, maka tidak akan ada pertandingan besok, kata Liu Chengkun. Tidak, aku akan tetap bersaing. Aku harus memberi tahu Zhao Ruofan dan semua orang lainnya bahwa aku, Chu Feng, memiliki kualifikasi yang memadai untuk memasuki Gunung Cloud Crane. Aku akan memberi tahu mereka, bahwa aku bisa mengalahkan Zhao Ruofan dan mendapatkan kualifikasi untuk berlatih di Mount Cloud Crane, bahkan jika hal ini tidak terjadi, kata Chu Feng. Baiklah kalau begitu, mari kita lakukan seperti yang disarankan teman kecil Chu Feng, ucap Liu Chengkun. Melihat bahwa Chu Feng sudah bertekad, Liu Chengkun tidak mencoba mendesaknya untuk menentangnya lagi. Kemudian, dia pergi untuk menemukan gadis pelayan itu. Awalnya, gadis pelayan itu berencana untuk melarikan diri.
Namun demikian, dia tidak pernah berharap bahwa tindakannya akan terungkap begitu cepat. Jadi sebelum dia bisa melarikan diri, dia ditangkap oleh Liu Chengkun. Pada awalnya, gadis pelayan tidak mau mengakui bahwa dia telah meracuni Chu Feng. Namun setelah Chu Feng mulai menceritakan proses bagaimana dia meracuninya dengan sangat jelas, dia langsung ketakutan. Dia benar-benar tidak pernah berharap, kalau Chu Feng tahu semua detail tentang bagaimana dia meracuninya. Dengan demikian, tanpa disiksa si gadis pelayan pun mengakui hal itu. Adapun dalang di belakangnya, itu secara alami Zhao Ruofan. Sebenarnya, dia sudah disuap oleh Zhao Ruofan bertahun-tahun yang lalu. Dia tetap berada di samping Liu Chengkun dengan tepat, sehingga dia bisa membantu Zhao Ruofan dalam berurusan dengannya. Aku telah mempercayaimu dengan sia-sia. Kamu tidak hanya mengkhianati aku, tapi kamu bahkan meracuni tamu kehormatan aku, ucap Liu Chengkun. Pada saat itu, Liu Chengkun sangat marah. Dia marah dengan kemarahan di antara gigi yang terkatup. Dia tidak akan keberatan jika gadis pelayan itu melakukan sesuatu padanya. Namun sayangnya, gadis pelayan ini sebenarnya berani meracuni Chu Feng, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Tuan Tetua, aku minta maaf. Ini semua salah pelayan ini. Selama bertahun-tahun, kamu telah memperlakukan aku dengan sangat baik. Jika Wakil Presiden Zhao memerintahkan aku untuk menyakiti kamu, aku tidak akan mampu melakukannya. Itulah sebabnya, aku hanya setuju untuk memberikan informasi kepadanya, bahwa aku tidak akan pernah melakukan apapun yang akan membahayakan kamu. Sedangkan kali ini, aku meracuni Lord Chu Feng semua karena obsesi aku dengan kekayaan. Tapi tetap saja, aku sudah memperhatikanmu selama bertahun-tahun. Bahkan jika aku tidak pernah memberikan layanan yang berjasa, aku masih akan bekerja keras. Aku tidak punya permintaan lain. Aku hanya berharap bahwa Tuan Tetua akan memberi aku kematian cepat, ucap gadis pelayan itu yang tahu, bahwa dia pasti akan dibunuh. Karena itulah, dia tidak memohon pengampunan, dan hanya memohon kematian cepat tanpa disiksa. Kamu tidak harus mati. Dan bahkan, kamu bisa hidup dengan sangat menyenangkan, kata Chu Feng. Tuanku, apakah kamu tidak akan membunuhku? Tanya gadis pelayan itu yang terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Selama kamu mengekspos Zhao Ruofan di hadapan Presiden Lady Society besok, dan mengekspos bagaimana dia membuat kamu tetap di sisi Tetua Liu, serta semua hal yang dia lakukan, aku dapat menjamin bahwa kamu tidak akan dibunuh. Kata Chu Feng. Tuan Tetua, apakah itu benar? Seru gadis pelayan yang bertindak seolah-olah dia tidak percaya apa yang dikatakan Chu Feng. Karena itulah, dia melihat ke arah Liu Chengkun. Bagaimana mungkin teman kecil Chu Feng berbohong padamu? Liu Chengkun mendengus dan berkata dengan nada dingin dan kecewa. Lord Chu Feng, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku pasti akan mengikuti perintah kamu. Kamu dapat memberitahu aku untuk melakukan apa saja. Aku pasti akan mengekspos Zhao Ruofan dan memberitahu semua tingkah lakunya yang jahat. Gadis pelayan buru-buru bersujud kepada Chu Feng dan berterima kasih. Dia merasa sangat berterima kasih kepada Chu Feng, dan dia juga menangis dengan air mata yang pahit. Adapun Chu Feng, dia tersenyum ringan. Kemudian dia berkata, aku tidak perlu kamu menambahkan detail ke cerita kamu, itu ketika kamu mengekspos Zhao Ruofan. Kamu hanya perlu mengatakan yang sebenarnya, ucap Chu Feng. Pada hari berikutnya, itu adalah aula istana yang sama. Orang-orang dari kemarin semuanya berkumpul di sini. Dan bahkan, banyak di antara mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Lagi pula, mereka bisa menyaksikan pertandingan antara para spiritualis dunia. Bagi mereka, pertandingan seperti itu bukanlah sesuatu yang sangat langka. Namun tetap saja, bahwa pertandingan antara dua spiritualis dunia jubah kerajaan cukuplah langka. Adapun Zhao Ruofan, dia memiliki ekspresi yang sangat arogan sejak kemunculannya. Setelah melihat Chu Feng, dia bahkan menyatakan, teman kecil Chu Feng, apakah kamu membutuhkan aku untuk memulai dengan lembut, sehingga kamu tidak kehilangan terlalu menyedihkan? Ucap Zhao Ruofan.
Aku sarankan kamu menyerah saja, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Dan setelah itu, dia menambahkan, karena apapun yang terjadi, kamu akan berakhir menderita kekalahan telak, tambahnya. Ya ampun, apakah kamu akan menakuti aku sampai mati di sini? Hahaha. Zhao Ruofan tertawa dengan panik. Dia telah kehilangan dirinya dalam sukacita. Mendengar dan melihat tawanya, ekspresi Presiden Red Butterfly Society berubah buruk. Namun demikian, Zhao Ruofan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Selain itu, dia terus mengejek Chu Feng. Anak muda, aku sarankan agar kamu tidak membual. Jika kamu mengambil langkah terlalu besar saat berjalan, kamu mungkin akan tersandung, ucap Zhao Ruofan. Cih, kamu akan segera tahu apakah aku membual atau tidak, balas Chu Feng sambil tersenyum percaya diri. Keyakinannya mulai bergerak, dan bahkan orang-orang yang hadir, mereka mulai merasa bahwa Chu Feng tampaknya benar-benar memiliki kepastian untuk dapat melawan Zhao Ruofan. Hahaha, Zhao Ruofan tidak menjawab, namun sebaliknya, dia malah tertawa. Di dalam hatinya, ia pun berpikiran begini. Bocah tengil, teruslah bertindak dengan bangga. Karena ketika kamu mengaktifkan kekuatan formasi spiritual kamu, racun itu akhirnya akan aktif. Pada saat itu, aku akan melihat apakah kamu dapat terus tersenyum atau tidak, pikir Zhao Ruofan. Zhao Ruofan merasa bahwa Chu Feng hanya memasang keberanian palsu. Terlepas dari apakah Chu Feng memiliki kemampuan sejati atau tidak, dia yakin itu akan menjadi kemenangannya hari ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.